Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita kembali boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi kita sehingga kita boleh bangun dengan pertolongan Tuhan. Sebelum kita melakukan semua aktivitas kita, pagi hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan yang akan selalu menuntun kita untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendaknya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak yang baik, terima kasih. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Bapa yang sangat baik bagi kami, memperdulikan kami, memberikan kasih-Mu setiap waktu, setiap saat bagi kami. Pagi ini sebelum kami melakukan semua aktivitas kami mau belajar akan firman Tuhan yang akan menuntun kami supaya kami selalu hidup berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus urapi kami dan urapi hamba-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar akan firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-13. Kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Lalu nanti kita akan membaca di ayat yang ke-18, yaitu tentang pengertian daripada firman Tuhan ini. Kita mau baca, saya mau baca buat kita semuanya, Matius pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah hati kita dan firman Tuhan. Perumpamaan salah satu dari sekian banyak cara yang dipakai oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk mengajarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di sini kita boleh belajar tentang penabur. Mengapa tentang penabur? Adalah untuk memudahkan orang mengerti dengan kisah yang dekat dengan keseharian kita. Karena pada saat itu bangsa Yahudi kebanyakan adalah seorang petani. Sesuai dengan kebiasaan hidup orang Yahudi, banyak orang petani. Kita boleh melihat di sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Tetapi belum tentu semua orang menerimanya dengan baik. Di sini kita boleh melihat tumbuhnya sesuatu adalah ditentukan oleh tanah. Di sini kita boleh melihat penabur adalah Yesus sendiri, benih adalah firman Tuhan, tanah dilambangkan dengan hati manusia. Ada beberapa hal yang kita boleh belajar dari ayat pembacaan firman Tuhan ini.
benih bertumbuh, berbuah. Saya katakan tadi ditentukan oleh tanahnya, kondisi tanahnya. Bagaimana supaya benih yang ditanam itu bertumbuh, bahkan dapat berbuah-buah. Sebagai seorang petani, saya percaya pasti ketika dia menaburkan benih, dia akan memperhatikan tanahnya terlebih dahulu. Di sini kita boleh melihat Yesus menjelaskan tentang 4 jenis tanah dan respon manusia terhadap firman Tuhan. Yang pertama kita akan belajar yaitu di tanah di pinggir jalan. Saya akan baca yaitu di ayat yang 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Kita boleh melihat dari arti firman Tuhan ini di ayat yang ke-19, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Pinggir jalan melambangkan hati manusia yang keras. Ketika firman ditaburkan, kalau hati kita adalah seperti hati yang keras, saya percaya firman itu tidak akan bisa bertumbuh. Karena firman itu ditaburkan di hati yang keras. Hati yang melambangkan, saya katakan tadi, hati yang keras. Di pinggir jalan. Sehingga iblis datang untuk mengambil yaitu firman itu. Di sana dikatakan ayat 19 tadi dikatakan, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita melambangkan yaitu tanah tadi. Bagaimana hati kita ketika kita boleh mendengarkan akan firman Tuhan? Apakah kita mengeraskan hati kita? Ataukah kita membuka hati kita kepada firman Tuhan? Supaya firman itu boleh bertumbuh dan berbuah. Tetapi ketika hati kita menjadi hati yang keras, saya percaya firman itu tidak akan pernah bertumbuh. Sekalipun kita mungkin rajin ke gereja, mungkin setiap minggu kita gereja, mungkin masih ada persekutuan-persekutuan doa, komsel-komsel. Tetapi ketika hati kita menjadi hati yang keras, seperti tanah di pinggir jalan, sehingga datanglah iblis untuk mencuri firman itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir-akhir ini ada banyak orang-orang percaya kepada Tuhan. Mereka kelihatannya setia kepada Tuhan, tetapi hati mereka, hati yang keras, tidak terbuka. Menjadi tanah yang keras di pinggir jalan, akhirnya iblis datang untuk mencuri firman itu, sehingga tidak bertumbuh dan tidak berbuah. Yang kedua, di tanah yang berbatu, kita baca tadi, di tanah yang berbatu di ayat yang ke-5, saya bacakan bagi kita semuanya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tanah berbatu melambangkan hati yang dangkal, menerima firman itu dengan sukacita, dengan gembira. Tetapi ketika ada persoalan, ketika ada masalah, dia bisa meninggalkan imannya. Tidak lagi datang beribadah kepada Tuhan, karena hatinya menjadi hati yang dangkal sekali. Gampang sekali untuk mutung, gampang sekali untuk menyalahkan
Tuhan karena ada masalah yang dihadapinya, ada kesulitan, ada pencobaan yang dialaminya, sehingga gampang sekali untuk dia meninggalkan imannya kepada Tuhan. Kita baca di ayat yang ke-20 dan 21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dengan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan apa yang kita hadapi hari-hari ini? Tetapi mari kita tidak seperti tanah yang berbatu-batu, tidak menjadi hati yang dangkal. Ketika kita diperhadapkan dengan satu masalah, kesulitan, persoalan dalam keluarga, kesulitan dalam hal keuangan, mari iman kita tetap teguh kepada Tuhan. Kita tidak mudah murtad, kita tidak mudah meninggalkan Tuhan. Tetapi mari kita senantiasa akan mempertahankan iman kita kepada Kristus. Karena persoalan itu adalah untuk memproses supaya iman kita semakin hari semakin teguh di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga, kita boleh melihat jenis tanah adalah tanah yang bersemak duri. Saya baca di ayat yang ke-7 dari Matius pasal 13. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah, benih itu ditanam di tanah yang bersemak duri, yang artinya hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran dunia ini dan cinta akan kekayaan dunia ini. Kita baca di dalam ayat yang ke-22, pengertian daripada firman semak duri yang jatuh di semak duri. Saya baca, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Di akhir zaman ini ada banyak anak-anak Tuhan juga khawatir akan masa depan anak-anaknya, khawatir akan kehidupannya, khawatir akan apa yang dimakan dan minum. Tetapi dikatakan di dalam Matius, kekhawatiran itu tidak dapat menambah sehasta saja pun di dalam kehidupan kita. Mari kita, ketika kita boleh mendengar akan firman Tuhan, tidak khawatir akan kehidupan kita, tidak khawatir akan keadaan dunia ini, sehingga itu yang membuat iman kita terhimpit, akhirnya kerdil, bahkan lama-lama iman kita juga bisa menjadi iman yang tidak bertumbuh. Iman kita lama-lama menjadi mati karena terhimpit oleh kekhawatiran dunia ini, oleh kekayaan dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah pagi hari ini ketika kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita akan buka hati kita. Lalu yang terakhir, yang keempat, 4 jenis tanah yang disebutkan oleh Tuhan Yesus adalah tanah yang baik. Saya baca di ayat yang ke-8, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Pengertiannya kita baca di ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanah yang baik melambangkan
ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau hati kita hati yang terbuka, hati yang mau menerima firman itu dengan baik, sehingga firman itu akan bertumbuh, berbuah-buah di dalam hati kita dan akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah-limpah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perumpamaan ini adalah ibarat cermin untuk setiap pribadi lepas pribadi kita. Kita bisa melihat hati yang mana. Yang mana kondisi hati kita. Mari kita memeriksa pribadi lepas pribadi. Apakah ketika firman itu ditaburkan, kita menerimanya dengan segera, tetapi ketika ada persoalan masalah, lalu kita meninggalkan iman kita kepada Tuhan. Dan ada juga ketika mendengar firman itu, sehingga firman itu terhimpit karena kekhawatiran. Khawatir tidak menambah sehasta dalam kehidupan kita, saya katakan tadi. Tetapi mari senantiasa kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menyediakan, mencukupkan semua apa yang kita perlukan. Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Melakukan kebenaran adalah hasil terbaik dari kita membaca akan firman Tuhan. Mari kita senantiasa ketika kita mendengar akan firman Tuhan, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hati kita menjadi tanah yang baik, sehingga ketika kita mendengar firman itu, kita mengerti, kita memahami, sehingga itu menjadi rema, bertumbuh, berbuah-buah. Kita boleh menerima berkat yang berlimpah-limpah. Ada yang 100 kali lipat dikatakan, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Di firman Allah yang hidup dikatakan di situ, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, ayat 23. Tanah yang subur melambangkan hati orang yang mendengar berita itu dan memahaminya, serta pergi dan menghasilkan 30, 60, dan bahkan 100 kali lipat bagi kerajaan Allah. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perumpamaan ini adalah melambangkan tentang kerajaan surga. Saya percaya kita semuanya mau menerima firman itu dengan hati yang terbuka, supaya firman itu boleh bertumbuh, berbuah-buah, dan kita boleh bersama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Bahkan kita masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia kekal selama-lamanya. Puji nama Tuhan, biarlah firman ini akan memberkati setiap pribadi kita yang mendengarkannya, dan biarlah hati kita menjadi hati yang baik, yang ditaburi oleh firman itu sehingga bertumbuh dan berbuah-buah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu pagi ini. Firman yang sudah kami dengar, biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Bahkan kami percaya perumpamaan ini tentang adalah hal kerajaan surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Ketika kami boleh menerima firman dengan hati yang terbuka, dan kami boleh memahaminya dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukannya, kami percaya surga kekal selamanya menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua. Roh Kudus Allah yang akan menolong kami untuk kami melakukan akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati semua pendengar yang sudah mendengarkan firman ini. Bahkan kemanapun hari ini semua jemaat-Mu mau melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Bahkan ada yang kuliah, ada yang sekolah, ada yang berangkat bekerja, bahkan yang melayani, Tuhan juga akan menolong, menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.